Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Situasi politik dan militer di jantung kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam beberapa hari terakhir dilaporkan memasuki fase paling mencekam dalam beberapa dekade terakhir. Bocoran yang berasal dari kalangan internal PKT menggambarkan kondisi di Chongnanhai bukan lagi sekadar pembersihan politik, melainkan menyerupai sebuah pembantaian tengah malam yang berlangsung senyap namun brutal. Pembersihan yang dipimpin langsung oleh Xi Jinping terhadap jajaran militer tidak lagi terbatas pada penangkapan untuk penyelidikan, tetapi disebut telah meningkat ke metode yang jauh lebih ekstrim. Di saat bersamaan, dunia menghadapi 3 jalur krisis besar yang saling bertumpuk: gejolak internal militer PKT, pengumuman rencana militer besar Amerika Serikat, serta meningkatnya konfrontasi dengan Iran yang disebut telah menginjak garis merah Donald Trump. Banyak pengamat menilai ketiganya kini memasuki fase hitungan mundur secara serentak. Zhang Yaoxia dan Liu Chenli dilumpuhkan. Pada 28 Januari 2026, seorang mantan perwira tinggi PKT yang telah lama meninggalkan lingkaran kekuasaan mengungkapkan informasi terbaru kepada analis politik Kanada, Seng Sue. Menurut pengakuannya, Xi Jinping telah melancarkan operasi berskala penuh untuk mengamankan kendali mutlak atas militer. Dua tokoh kunci militer, Zhang Yaoxia dan Liu Chenli, dilaporkan ditangkap secara terpisah di kediaman masing-masing pada larut malam hingga dini hari. Yang lebih mengejutkan, seluruh ajudan militer yang berada di sekitar kedua jenderal tersebut disebut telah dibungkam. Sumber internal menyebutkan tidak ada saksi hidup yang tersisa, meski klaim ini hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen. Setelah melumpuhkan dua tokoh puncak militer, Xi Jinping dilaporkan langsung menjalankan strategi memecah dan menaklukkan terhadap seluruh struktur komando wilayah. Di Komando Wilayah Selatan, lebih dari 200 personel militer dilaporkan ditangkap dalam operasi beruntun. Komando Wilayah Timur juga mengalami pembersihan besar-besaran. Dalam 2 insiden terpisah, sumber menyebutkan bahwa 2 personel yang mencoba melakukan perlawanan di lokasi langsung ditembak mati. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya kendali nyata atas senjata dan kekuatan tempur diyakini berada di tangan Zhang Yaoxia. Pertanyaan besar pun muncul, apa modal Xi Jinping untuk mengambil langkah ekstrim ini? Mantan perwira PKT tersebut mengungkapkan bahwa Xi Jinping telah lama menyiapkan 2 lapis sistem perlindungan. Pertama, Biro Pengawal Pusat diperluas secara drastis dari sekitar 1.000 personel menjadi sekitar 12.500 personel, menjadikannya kekuatan pengamanan elit terbesar dalam sejarah modern Tiongkok. Kedua, Xi Jinping membentuk sebuah lembaga silang super yang oleh banyak pengamat disamakan dengan Tongchang dan Xichang, lembaga intelijen rahasia paling ditakuti pada era dinasti Ming. Lembaga ini secara formal dibungkus dengan nama Komisi Inspeksi Disiplin, namun memiliki kekuasaan melampaui struktur normal partai dan negara. Lembaga tersebut dikendalikan langsung oleh Cai Ji, orang kepercayaan Xi Jinping. Keistimewaan lembaga ini terletak pada strukturnya yang berlapis hingga ke tingkat paling bawah, serta tidak bertanggung jawab kepada sekretaris partai daerah maupun komite tetap Politbiro, melainkan langsung kepada Xi Jinping. Diperkirakan, jaringan ini mencakup 200.000 hingga 350.000 personel di seluruh negeri, dengan tugas utama menjalankan operasi kotor, pengawasan internal dan eliminasi target politik. Sistem lama yang dimanfaatkan. Sumber tersebut juga mengungkap fakta penting di tubuh militer PKT. Sejak lama berlaku prinsip pemisahan senjata dan amunisi. Prajurit umumnya tidak memegang peluru, bahkan senjata penjaga pos seringkali dalam kondisi tidak terisi. Sistem ini, yang awalnya dirancang untuk mencegat kudeta, ini justru menjadi faktor kunci yang memudahkan Xi Jinping melakukan pembersihan cepat tanpa perlawanan bersenjata luas. Jurnalis senior Cao Yu mencermati perubahan tajam dalam pemberitaan media militer resmi. Pada 25 Januari 2026, PLA Daily menerbitkan tajuk rencana bernada sangat keras, menuduh Zhang Yaoxia dan Liu Chenli memiliki 5 masalah politik serius. Namun keesokan harinya, 26 Januari, nada pemberitaan tiba-tiba berubah. Media resmi berhenti menggempur individu dan justru memuat ulasan sejarah yang memuji kampanye anti korupsi secara umum, tanpa lagi menyebut satupun harimau militer. Mulai 27 Januari, PLA Daily sepenuhnya kembali ke pemberitaan rutin dan menghapus total penyebutan nama Zhang Yaoxia dan Liu Chenli. Menurut Cao Yu, propaganda ini jelas kehilangan tenaga di tengah jalan.
Ia mempertanyakan, jika kesalahan kedua jenderal tersebut benar-benar tak terbantahkan, mengapa media resmi justru mundur sebelum menghantam hingga tuntas? Pemimpin redaksi Chonglan China, Chen Kuite, menilai penangkapan Zhang Yaoxia sebagai sebuah judi politik hidup mati dari Xi Jinping. Banyak aturan tak tertulis dilanggar, dan yang paling mencolok adalah tidak adanya pernyataan dukungan terbuka dari para kepala 5 komando wilayah militer. Hal ini, menurut Chen, menjadi indikasi kuat bahwa berbagai faksi masih saling mengunci kekuatan dan situasi sama sekali belum stabil. Ia menegaskan bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan menang. Ia juga memperingatkan, jika pada titik ini muncul satu kekuatan yang secara terbuka menggalang perlawanan terhadap Xi Jinping, maka keruntuhan bisa terjadi dengan cepat dan tak terkendali. Banyak pengamat melihat fase ini sebagai titik paling berbahaya. Jika Xi Jinping benar-benar bergerak menuju pembersihan ala Stalin, maka kejatuhan Zhang Yaoxia bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian panjang teror internal. Di dunia maya, mulai beredar seruan kepada prajurit PKT. Ini baru permulaan. Jika tidak bertindak sekarang, maka hanya tinggal menunggu kematian. Sejarah menunjukkan, ketika setiap orang merasa dirinya bisa menjadi korban berikutnya, yang pertama kali runtuh biasanya bukan musuh di luar negeri, melainkan sistem internal itu sendiri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.